Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Ahmadita dengan NPM 20 011020 0036 dari kelas D mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hijauan tanaman pakan, yaitu rumput Brachiaria mutica dan juga Legum Arachis pintoi. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Pertama, kita akan membahas tentang rumput Brachiaria mutica. Rumput Brachiaria mutica berasal dari dataran sub-Sahara, kemudian menyebar ke Afrika Tengah dan Timur. Rumput ini merupakan rumput air atau semi-akuatik yang dapat diberikan pada ternak dalam bentuk potongan, padang penggembalaan, maupun yang telah dilakukan pengolahan berupa silase. Brachiaria mutica dapat tumbuh pada daerah tropis maupun non-tropis. Dilihat dari morfologinya, rumput ini merupakan rumput kolon perennial, di mana dia dapat dipanen sepanjang tahun, menjalar dengan panjang hingga 5 meter, akarnya bentuk serabut, dan untuk daunnya berbulu dengan panjang mencapai 30 cm dan lebar 16-20 mm. Selanjutnya, bagaimana taksonomi dari Brachiaria mutica ini? Untuk kingdomnya Plantare, filumnya Spermatophyta, subfilumnya Angiospermae, klasisnya Monocotyledonae, ordonya Glumiflora, familianya Graminae, genus Brachiaria, dan spesiesnya Brachiaria mutica. Di Indonesia sendiri, rumput ini dikenal dengan rumput kolonjono atau rumput para. Selanjutnya adalah produksi dari rumput Brachiaria mutica. Rumput Brachiaria mutica atau rumput para merupakan tanaman produktif yang menghasilkan 5-12 ton dry matter per hektar per tahun. Rumput ini dapat menghasilkan produksi yang tinggi jika disertai dengan pemberian pupuk N dan pupuk P. Penelitian yang dilakukan di Queensland, Australia menunjukkan bahwa Brachiaria mutica yang diberi pupuk menghasilkan hingga 30 ton dry matter per hektar per tahun. Sedangkan di Vanuatu, rumput yang tidak diberi pupuk dan tanamannya dicampur dengan rumput lain menghasilkan produksi 2-4 ton dry matter per hektar per tahun. Pada tanah alkalin diperoleh hasil produksi yang lebih rendah 6% daripada yang diperoleh pada tanah subur. Terakhir, di India dilakukan penelitian untuk membandingkan antara rumput Brachiaria mutica dengan rumput Jerman, dan dihasilkan produksi yang lebih tinggi adalah rumput Jerman. Brachiaria mutica dapat digunakan sebagai pakan ternak karena kandungan nutrisinya yang cukup baik. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa kandungan protein dari rumput ini berkisar 8,4% dry matter, kemudian untuk serat kasarnya 35,5%, ether ekstraknya 1,7% dry matter, abunya 9,7%. Dan juga selain itu terdapat berbagai mineral yang diperlukan oleh ternak, diantaranya kalsium, fosfor, magnesium, potasium, sodium, mangan, zinc, koper, dan juga iron. Namun terdapat kandungan antinutrisi pada rumput Brachiaria mutica ini, yaitu adanya tanin. Bahasan selanjutnya adalah hijauan tanaman pakan Legum Arachis pintoi. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan Legum Arachis pintoi ini. Arachis pintoi ditemukan di Brazil dan kini sudah menyebar luas ke daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini merupakan legum stolonifera atau kacang-kacangan yang menjalar dan hidup di atas permukaan tanah. Untuk morfologinya, Arachis pintoi ini melambat hingga 20-50 cm, memiliki akar kuat yang bernodul. Daunnya berbentuk tetrafoliat dan memiliki bunga berwarna kuning. Arachis pintoi dapat diberikan pada ternak dalam bentuk padang pengembalaan campuran yang berasosiasi dengan spesies rumput lainnya. Selain itu, legum Arachis pintoi dapat digunakan sebagai hiasan dan pengendalian gulma. Legum ini dapat hidup di berbagai jenis tanah dengan berbagai tekstur seperti liat sampai pasir, namun dapat tumbuh lebih bagus pada tanah lempung berpasir atau sandy loam. Berikut adalah taksonomi dari Arachis pintoi. Untuk kingdomnya Plantare, subkingdom Tracheobita, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genusnya Arachis, spesies Arachis pintoi. Di Indonesia sendiri, Arachis pintoi dikenal dengan nama kacang pinto atau kacang hias.
Forage Management Aracis pintoi. Aracis pintoi dapat menghasilkan 5 ton dry matter per hektar per tahun pada tegakan murni di bawah naungan dan 3 ton dry matter per hektar per tahun dalam cahaya penuh. Artinya, pertumbuhan Aracis pintoi lebih bagus pada kondisi di bawah naungan dibandingkan dengan terkena sinar matahari secara langsung. Ketika diasosiasikan dalam padang penggembalaan dengan Bercia humidicola, dapat menghasilkan 5 ton per hektar hingga 20 ton per hektar per tahun. Sama halnya dengan Brachiaria mutica, Aracis pintoi juga mengandung nutrisi yang baik untuk ternak, terutama pada kandungan proteinnya yang tinggi. Dapat dilihat di tabel bahwa kandungan protein dari Aracis pintoi yakni 21,4% dry matter. Untuk serat kasarnya 27,3% dry matter, ligninnya 8,1% dry matter, ekster ekstraknya 1,3% dry matter, dan juga kadar abunya 6,6% dry matter. Nah, untuk kandungan mineralnya ini terdapat kalsium dan fosfor. Selain itu, terdapat juga berbagai asam amino esensial seperti arginin, cysteine, histidine, isoleucin, leucin, lisin, methionine, dan lain sebagainya. Namun, pada legum ini Aracis pintoi mengandung antinutrisi yaitu tanin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.